penghinaan yang sempat terjadi tadi ketika saya live pada pagi hari. Kenapa saya perlu mengangkat ini? Ini menurut saya adalah tindakan yang paling menyedihkan, Bapak Ibu. Gereja Katolik tidak pernah menolak perantaraan Yesus. Yesus pengantara satu-satunya. Yes. Oke? Tidak pernah dalam ajaran Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria itu pengantara. Satu-satunya. Menggantikan Yesus. Tidak pernah ada ajaran itu. Yang ada adalah Kristus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Yang lainnya adalah pengantara sekunder. Seperti Gusion kalau Anda minta bantu didoakan oleh pendeta. Seperti ketika ada orang meminta didoakan oleh yang membuat mujizat. Siapa itu? PS siapa itu yang membuat mujizat? Oh, PS Andi Simon. Sekarang saya tanya pada Anda, ketika seorang yang meminta supaya didoakan pendeta Andi Simon di situ bertindak sebagai apa, saya tanya? Kalau bukan sebagai pengantara. Dia pengantara, bukan dari dia sumbernya, dari Tuhan. Dia pengantara sekunder. Andi Simon bukan pengantara satu-satunya. Pengantara satu-satunya adalah Kristus. Tapi Andi Simon pengantara sekunder terhadap orang yang minta mujizat. Tapi saya tidak membahas apakah saya setuju mujizatnya Andi Simon atau tidak di sini. Tapi saya hanya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Kemudian Bapak Ibu, ketika misalnya Kevin Joseph, Steve Fernandez, George, Cecilia Sura meminta didoakan oleh DGS official. Kira-kira dalam konteks tertentu saya bertindak sebagai apa? Sebagai pengantara. Tapi bukan pengantara menggantikan Yesus. Tapi pengantara doa kepada Yesus. Saya doakan Anda. Kira-kira begitu. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kalau dia bilang dia jijik dengan Bunda Maria, Anda perlu belajar bahwa Bunda Maria lah yang melahirkan Yesus. Itu sebabnya Anda merayakan perayaan Natal setiap tanggal 25. Karena Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Yesus tidak muncul tiba-tiba. Seperti ajaran aliran Montanus. Montanus mengatakan tiba-tiba muncul di Kapernaum. Tanpa melalui kelahiran. Silakan nanti dipelajari ajaran Montanus Bapak Ibu. Itu ajaran sesat abad keempat. Mengatakan bahwa Yesus tidak pernah dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi tiba-tiba muncul di Kapernaum sedang mengajar di sana. Nah, itu. Mungkin itu yang diyakini oleh Gusion ini. Ya. Bisa jadi. Tetapi, yang mau saya sampaikan, Anda mengatakan jijik terhadap Bunda Maria, Ibu Yesus. Saya itu tidak habis pikir Bapak Ibu ya. Kekristenan itu kan menghormati tokoh-tokoh perjanjian lama begitu luar biasanya. Esther, Ruth, oke ya. Kemudian istri Abraham, Sarai, istrinya Musa. Pokoknya istri-istrinya orang-orang hebat-hebat di perjanjian lama itu sangat dikagumi oleh kelompok-kelompok ini. Tapi anehnya mereka menghina Bunda Maria, padahal Bunda Maria adalah jelas-jelas melahirkan firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang dilahirkan di Bethlehem, dan itu fakta. Aneh kalau ada yang mengatakan dia jijik dengan Bunda Maria. Tadi saya sudah tunjukkan juga di siang hari. Yohanes 19 ayat 26-27. Di situ Yesus berkata kepada Yohanes, "Ini ibumu." Dan pada Bunda Maria dia mengatakan, "Ini anakmu." Sekiranya DGS Office
berkata kepada DGS ofisial. Kebetulan karena murid-murid yang lain ya bersembunyi dan melarikan diri atau pulang kampung saat itu, ya, maka kita bisa melihat di situ, Bapak Ibu, kenapa hanya Yohanes yang ada, ya kan? Seandainya mereka tidak melarikan diri atau ada yang kecewa pulang ke Emmaus, ya, ada yang kecewa pulang ke Emmaus, ada yang kembali menjadi nelayan, bisa jadi kepada mereka semua dikatakan itu, ini ibumu. Tetapi karena Yohanes yang ada di situ, ya hanya kepada Yohanes dia katakan itu. Seandainya DGS ofisial di situ ada, ya kepada DGS ofisial juga dikatakan itu. Ini ibumu. Lalu kepada Bunda Maria, dia mengatakan, ini anakmu. Dalam keadaan sakratul maut, Yesus menitipkan ibunya kepada Rasul Yohanes. Seandainya DGS ofisial dan seluruh yang ada di live chat ini ada waktu itu, pasti kepada kalian yang lah dititip Bunda Maria itu sebagai ibu. Pastilah kepada semua rasul dititip kalau mereka ada di situ semua. Kalau mereka semua tidak tidak ada yang kampung ke Emmaus, kembali lagi mereka kepada kehidupannya semula sebagai nelayan. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi penghinaan-penghinaan semacam ini jangan dibiasakan Bapak Ibu. Mohon maaf nih, saya bukan memuji saudara-saudara muslim. Meskipun kisah Maryam yang ada di Quran itu agak sedikit berbeda sumbernya. Tetapi saya melihat mereka lebih menghormati loh Bapak Ibu. Ya, lebih menghormati Maryam yang dimaksud Quran itu. Meskipun dalam kalau kita teliti sumbernya berbeda, tapi mereka menaruh hormat. Masa Anda yang mengaku pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus, tapi menolak Bunda Maria? Ingat Bapak Ibu, tonton nanti video di channel saya atau di Katsu Katolik, pernah dibahas Bunda Maria itu mengandung firman Allah. Tipologinya, tipologi tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada loh 10 firman Allah. Ada roti mana, ada tongkat Harun. Sekarang ketika Bunda Maria mengandung, apa yang ada di dalam di dalam kandungan Bunda Maria? Ada firman Allah. Dan firman Allah itu ketika dia lahir, dia juga mengaku diri sebagai mana? Sebagai roti hidup. Ya, Bapak Ibu. Lihat di situ tipologi perjanjian lama yang digenapi dalam perjanjian baru melalui Bunda Maria. Makanya sampai sekarang tabut perjanjian lama juga kita tidak menemukannya lagi di mana. Penggenapannya di perjanjian baru. Ketika Bunda Maria mengandung sang firman Allah itu. Yang kemudian dia juga mengatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah meninggal dunia. Itu Bapak Ibu. Jadi penghinaan terhadap Bunda Maria semacam ini, semacam ucapan ini menurut saya adalah ciri-ciri orang yang sama sekali sangat benci terhadap iman Katolik. Tetapi kebencian itu ada karena ketidaktahuan, bukan karena ketahuannya, bukan karena dia tahu, tapi karena dia tidak tahu apa-apa soal iman Katolik. Ya, oke, Bapak Ibu saudara-saudari. Itu penjelasan saya di bagian ini. Ya, Bapak Ibu, bagi Gusion yang komentar ini, silakan Anda nanti ketika Anda berdoa, Anda renungkan. Ibu Anda aja dihina nggak mau pasti. Ibu Anda dihina aja nggak mau. Ibu juru selamat Anda dihina. Apakah Anda mau? Kamu tidak bisa menolak fakta bahwa Bunda Maria secara lahiriah itu melahirkan Yesus yang berwujud daging. Anda tidak bisa menolak itu fakta. Kitab sucimu mencatat.
kecuali kitab sucimu dibuang. Ya, sederhana saja saya beri gambaran kepada Anda. Saya tidak bisa mengatakan kepada, anggap saja namanya adalah Maria. Ya, saya kasih contoh ini ya, contoh sederhana. Saya tidak mungkin mengatakan kepada Maria, Maria aku mencintaimu, tetapi aku benci ibumu dan bapakmu sekalian. Itu manusiawinya aja loh. Itu konteks manusiawi zaman modern. Anda tidak bisa mengatakan kepada pasangan Anda, aku mencintai kamu tapi aku benci ibumu dan bapakmu. Kalau ada begitu, saya yakin pacarmu akan meminta putus. Ya. Tetapi berbeda kalau saya mengatakan, aku mencintai kamu, ibumu dan seluruh keluargamu. Itu beda maknanya. Apalagi Anda katakan, hei, aku mencintaimu tapi jijik lihat muka ibumu. Waduh, bisa perang dunia itu. Ya, bisa perang dunia Bapak Ibu. Bahkan Gusion ini kalau saya ketemu dia misalnya, saya bilang ke dia, saya jijik melihat muka ibumu. Saya yakin dia tidak akan berpikir panjang Bapak Ibu. Dia akan berbuat apa yang tidak diinginkan. Entah dia nonjok saya, entah dia lempar saya pakai batu. Tapi dengan bebasnya menghina Ibu Yesus. Ya mudah-mudahan Bunda Maria mengampuni Anda. Ya.